Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wakaf dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Sekarang kita akan membahas tentang seorang mu'alaf dari anak seorang chef ya. Chef itu tahu ya, chef itu yang tukang masak ya. Tapi tukang masaknya bukan kayak masak-masak di hajatan ya, tapi masaknya itu adalah masak yang memang itu berkelas gitu kan, seperti di hotel, di restoran berbintang gitu. Jadi ini ada seorang mu'alaf dari anak dari seorang chef. Berikut adalah kisah mu'alaf putra chef terkenal, yaitu yang bernama Marco Pierre White. Anaknya ini masuk Islam di penjara. Marco Pierre White Jr., putra seorang chef terkenal yang baru saja bebas dari penjara, mengungkapkan bahwa dirinya telah masuk Islam dan agama barunya turut membantunya bersih dari narkoba. Menurut Daily Mail, Marco Jr. dibebaskan pada tahun 2023 setelah dia dipenjara karena mengutil, memiliki pisau, memiliki heroin, dan secara rasial melecehkan penjaga keamanan supermarket. Marco Jr. adalah putra dari Marco Pierre White, seorang chef terkemuka, pemilik restoran dan sering tampil di televisi. Dia bahkan dijuluki sebagai chef selebriti pertama. Marco Pierre White yang kini berusia 61 tahun adalah chef Inggris pertama yang dianugerahi 3 Michelin Star atau bintang Michelin, merupakan penghargaan tertinggi dalam bidang kuliner. Marco senior disebut-sebut berpengaruh besar terhadap koki-koki Inggris lainnya, termasuk Gordon Ramsay, Mario Batali, Shannon Bennett, dan Curtis Stone. Marco Jr. mengatakan, meski kini dia seorang muslim, ayahnya selalu mendukungnya dan menyemangatinya untuk tetap bersih dari narkoba. Mantan bintang reality show, Celebrity Big Brother, telah menggunakan narkoba sejak usia 13 tahun. Dan dia berencana untuk menjadi koki untuk mengikuti jejak ayahnya. Berbicara secara eksklusif kepada Mail Online pada Sabtu, tanggal 25 bulan 2 2023, Marco Jr. yang badannya penuh tato mengaku lebih dari 1 juta pound sterling telah terbuang percuma karena kecanduan saya terhadap narkoba. Tapi Islam telah membantu saya melewati segalanya, ujar Marco Jr. Saya telah direhabilitasi 17 kali dan berada di penjara telah membuat saya sadar bahwa sudah cukup. Lanjutnya, setelah menghabiskan waktu di berbagai fasilitas rehabilitasi di seluruh dunia, dia mengaku dikurung di sel selama 23 jam sehari telah menyembuhkannya. Saya telah menyadari betapa beruntungnya saya selama ini. Saya telah melihat semua lapisan masyarakat di penjara dan beberapa orang tidak memiliki kesempatan hidupnya, sedangkan saya memiliki setiap kesempatan dan saya telah membuang semuanya, ujar Marco Jr. Saya bisa saja melakukan apapun yang saya inginkan, tetapi saya malah menggunakan heroin dan berakhir di penjara. Saya telah menjadi idiot, ujarnya. Ia mengungkapkan bahwa ia sekarang sholat kepada Allah 5 kali sehari. Dia menjelaskan bahwa dia tertarik dengan narapidana lain yang berdoa dan berbicara tentang Islam dan Al-Quran. Di penjara saya melihat napi lain sholat. Saya kemudian mendengarkan mereka berbicara tentang komunitas Islam dan Al-Quran, dan saya pikir banyak yang masuk akal. Usai beberapa waktu membaca Al-Quran, anak pertama Marco White itu semakin tertarik dengan Islam dan akhirnya memutuskan menjadi mu'alaf. Setelah masuk Islam, Marco Jr. selalu sholat 5 waktu. Ketika saya berdoa kepada Allah, saya meminta agar dosa-dosa saya diampuni dan agar Dia membuat saya kuat dan melindungi saya. Saya meminta keluarga saya aman dan semuanya menjadi kenyataan, ungkap Marco. Ini gila, bagaimana semuanya berjalan baik untukku. Saya percaya itu ada hubungannya dengan doa-doa dan agama saya, ujar Marco. Selain itu, Marco mengaku tanpa penjara dan dukungan ayahnya, dia akan mati atau masih menjadi pecandu narkoba. Marco Jr. dikurung di 2 penjara, HMP Bristol dan Chenningworth di Oakwell, Devon. Dan selama di sana dia dipukuli oleh sekelompok narapidana kulit hitam yang mengetahui bahwa salah satu penyebab dia dipenjara ialah karena kejahatan rasial.
Dia kehilangan 3 gigi dalam satu pukulan dan akhirnya dipindahkan ke sel untuk 1 orang demi keselamatan dirinya. Salah satu dakwaan yang dia akui bersalah yang membuatnya dipenjara terkait pelecehan rasial terhadap penjaga keamanan supermarket. Pada tahun 2019, dia menggunakan N-word atau istilah berkonotasi negatif dalam konteks menghina untuk mendiskreditkan orang Afrika Amerika atau orang kulit hitam secara umum kepada seorang petugas polisi yang menangkapnya karena mabuk. Tetapi ia bersikeras, "Saya bukan rasis dan saya tidak menggunakan kata-kata rasis terhadap penjaga keamanan yang menyebabkan saya ditangkap. Saya sangat ketagihan narkoba, tetapi saya tidak akan bersikap rasis terhadap siapapun. Saya hanya mengaku bersalah karena saya sudah muak dan telah ditahan selama 6 bulan dan ingin ini selesai." Kemudian ia membuka kaosnya untuk memperlihatkan tato 6 garis di dadanya yang merupakan kutipan dari pemimpin hak sipil Martin Luther King Jr. yang terbunuh. Ia berkata, "Dia adalah salah satu pahlawan saya. Bagaimana saya bisa menjadi rasis ketika kata-katanya dan apa yang dia perjuangkan mengikuti saya kemanapun saya pergi." Mantan pecandu narkoba itu memiliki seorang putri berusia 3 tahun yang bernama Arabella Rose dengan mantan pasangannya, dan dia mengatakan kehilangan 1 tahun hidupnya. Saat dia berada di dalam juga membuatnya bertekad untuk tidak pernah menggunakan narkoba lagi. Ia berkata, "Ketika saya di penjara, saya berbicara dengan Arabella setiap hari di telepon dan saya selalu mengatakan kepadanya bahwa saya sedang bekerja. Saya tidak mengizinkan dia mengunjungi saya karena saya tidak ingin dia melihat ayahnya di penjara. Dia akan bertanya kepada saya, 'Ayah, kapan kamu pulang? Tolong pulang,' dan itu akan menghancurkan saya. Saya hancur dan setiap hari menangis. Saya mengatakan kepadanya, 'Ayah tidak akan pernah meninggalkanmu lagi.' Tapi ketika saya keluar minggu lalu, wajahnya bersinar ketika ia melihatku. Dia memelukku begitu erat dan tidak melepaskanku. Dia menutup matanya dan berkata, 'Ayah, aku tidak ingin kamu pergi lagi. Dia benar-benar cinta dalam hidupku. Aku tidak bisa membiarkannya menderita lagi.' Saya menulis kepada putri saya dan ibunya setiap hari untuk memberitahu mereka betapa saya mencintai mereka," ujar Marco. Kejahatan yang akhirnya memenjarakannya merupakan tumpukan pelanggaran yang dilakukannya selama beberapa tahun. Marco Junior menjadi terkenal setelah ia muncul di Celebrity Big Brother edisi 2016, tetapi diturunkan setelah hanya 1 minggu karena perilaku buruknya. Perilaku buruknya diakibatkan pemakaian dan ketergantungannya terhadap narkoba. Marco Junior mengisahkan dia pernah menukar jam tangan Rolex Daytona senilai 500 juta rupiah dengan 1 gram kokain seharga 2 juta. Ia juga pernah menukar jam tangan Hublot seharga 350 juta rupiah yang merupakan hadiah ulang tahunnya yang ke-16 dengan 1 ons kokain. Selama masa hukuman penjaranya, Marco Junior sempat menyalahkan dan mengalihkan rasa frustasi yang ia rasakan pada tubuhnya. Ia memamerkan bekas luka di lengan kirinya di mana dia telah melukai diri sendiri dan telah diawasi karena percobaan bunuh diri saat ia merasa dirinya tidak berharga. Sungguh gila karena kejahatan kecil. Kalian bisa berada di sana dengan orang-orang yang menjadi pembunuh, pemerkosa, dan pedofil. Itu menakutkan. Ketika saya pertama kali masuk, saya kehabisan metadon dan tidak bisa tidur dan orang-orang berteriak dan teriak sepanjang malam. Itu adalah rumah gila. Jika Anda menyalakan TV terlalu keras, keesokan harinya pria di sebelah Anda akan membenturkan wajah Anda karena membuatnya tidak bisa tidur, ujar Marco, mengisahkan keadaan buruk yang dialaminya di penjara. "Saya berada dalam situasi yang mengerikan, sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Saya tinggal di Chelsea dan dimanjakan. Saya tidak pernah meminta apapun 2 kali ketika saya masih muda. Ayah saya selalu sibuk dan akan memberi saya apa saja untuk membuat saya bahagia. Ayah saya memberi saya sebuah apartemen ketika saya berusia 13 atau 14 tahun di Edison Road. Saya hidup sendiri, kemudian saya menjadi orang yang minder yang melakukan hal-hal seperti berbelanja dan merawat saya. Saya memiliki pendidikan swasta dan bimbingan belajar di rumah. Sebelum saya masuk penjara, saya menjalani kehidupan yang cukup menggelagak. Saya dibesarkan di Chelsea, jadi melihat orang-orang di sana, Anda menyadari untuk pertama kalinya banyak orang yang tidak punya. Saya tinggal di Hotel Beverly Wilshire di Beverly Hills selama 3 tahun dan menghabiskan 3 tahun untuk berpesta di Ibiza.
Saya ingin bertemu wanita dan hanya berpesta. Saya di luar kendali saat remaja dan memiliki terlalu banyak uang di usia muda. Dan saya tidak benar-benar berperilaku baik ketika saya pertama kali masuk ke penjara. Saya pamer dan pakaian yang saya kenakan terlalu bagus. Itu tidak membantu kasus saya. Saya menjual gaun Versace saya dan sepatu serta pakaian desainer saya untuk rokok. Tetapi pada saat yang sama, saya pikir saya menjadi sasaran karena siapa saya. Itu adalah cerita untuk mereka. Mereka bisa mengatakan, saya menghajar dia yang ayahnya terkenal, dan lain-lain. Sekarang saya berbagi sel kecil dengan seorang pembunuh. Dia di ranjang atas berusia 55 tahun dan saya di bawahnya yang berusia 27 tahun. Tidak ada privasi. Ada toilet terbuka di tengah sel di mana Anda harus melihat teman satu sel Anda dan dia harus melihat Anda. Selalu ada teriakan dan jeritan pada dini hari dari sel lain dan sulit untuk tidur. Kecemasan saya bahkan sekarang masih tinggi karena saya baru keluar beberapa hari. Anda tidak bisa mempercayai siapapun. Saya mengalami sekitar 6 perkelahian di penjara Bristol dan saya memulai beberapa di antaranya. Namun saya bukan orang yang kejam dan belum pernah bertengkar sebelumnya. Ada seorang tahanan yang pada dasarnya memimpin blok dan dia mengatakan kepada mereka untuk tidak menyentuh saya lagi atau mereka akan tidak menghormatinya dan saya baik-baik saja sejak saat itu. Tapi saya harus berkelahi. Leher saya ditusuk dan 3 gigi saya tanggal yang akan saya selesaikan dengan beberapa perawatan gigi setelah saya keluar. Ujar Marco Junior menceritakan kisahnya di penjara. Selama dibesarkan oleh ayahnya, Marco Junior selalu memakan makanan enak hingga akhirnya ia harus merasakan makanan di penjara. Marco berkata, para pelaku pelecehan seksual dan pedofil bekerja di dapur karena lebih aman bagi mereka. Mereka tidak harus berjalan melalui sayap utama untuk bekerja dan bisa langsung keluar dari sel mereka. Tetapi karena mereka merasa terancam sepanjang waktu, secara luas dikatakan bahwa cara mereka membalas ancaman adalah dengan meludahi makanan. Jadi, saya makan mie ramen sepanjang waktu yang sudah dikemas dan disegel. Makanan ini dikenal sebagai paket paranoid. Dan Anda juga akan mendapatkan sekantong keripik, 1 sachet kopi, dan beberapa biskuit. Ujar Marco menceritakan lagi. Marco Junior mengatakan dia bertekad untuk menjauhi narkoba meskipun ditawari ganja sintetis dan berbagai pil di dalam penjara. Ketika saya di pengadilan, saya senang semuanya berakhir. Saya telah menjalani rehabilitasi selama setahun karena kecanduan saya dan itu tidak berhasil. Ketika saya pergi ke penjara, saya tahu inilah caranya. Meskipun Anda bisa mendapatkan barang di sana, saya benar-benar sudah cukup. Saya ditawari obat-obatan, telepon, dan barang-barang lain seperti rempah-rempah dan tembakau. Saya tidak membelinya. Saya sangat tidak tertarik. Saya baru saja memiliki anak perempuan dan itu adalah peringatan besar. Cukup sudah. Ungkap Marco menceritakan kisahnya di penjara. Dia mengatakan meskipun ayahnya sangat yakin dia mampu mengatasi kecanduannya, Marco Junior memintanya untuk tidak mengunjunginya di penjara. Ia menjelaskan, sama seperti dengan putri saya tidak ingin ayah saya melihat saya di penjara. Saya telah membuatnya melalui banyak hal. Dia akan datang. Jangan salah paham. Dia meminta untuk datang ke penjara untuk menemui saya dan dia juga meminta untuk menjemput saya ketika saya keluar. Saya tidak ingin menempatkan dia di posisi itu. Di penjara semua orang mengenalinya. Sejak hari pertama, dia telah menjadi pendukung terbesar. Dia tidak pernah meninggalkan saya meskipun saya telah bekerja keras dan membuatnya melalui banyak hal. Di penjara membuat saya menyadari apa yang telah saya lakukan padanya. Sejak menjadi ayah juga, saya tahu betapa stres yang saya berikan pada ayah saya sendiri. Jika anak-anak saya pernah melakukan itu kepada saya rasa saya tidak akan tetap mendukung seperti ayah saya terhadap saya, ujar Marco. Dalam surat, kata Marco Junior, ayahnya mengatakan kepadanya bahwa ia mencintai dan bangga kepadanya. Tetap kuat, jaga dirimu. Jangan khawatir, kita akan melewati ini. Kamu bisa kembali kepadaku dan aku akan menjagamu, tulisnya. Marco menambahkan, jika saya tidak masuk penjara, saya pikir itu akan menjadi akhir dari hubungan antara saya dan ayah saya. Saya ingin tetap sadar dan agar dia bangga pada saya. Saya tidak ingin ayah saya melihat saya keluar dari penjara dan untuk mengingat bahwa semua putranya dulu adalah seorang pecandu narkoba. Saya pikir saya pantas menerima hukuman ini.
cara saya berperilaku menjijikan dan kejahatan yang saya lakukan tidak terbayangkan. Saya benar-benar lupa siapa saya ketika saya menggunakan heroin. Saya pikir ini adalah kesempatan terakhir saya untuk membuktikan kepadanya bahwa saya ingin berperilaku baik. Saya tidak mau mengacau lagi. Marco Junior mengungkapkan dia sekarang berencana untuk mengikuti jalur karir ayahnya. Saya akan bekerja di bisnis keluarga sebagai koki. Saya bisa mengatasinya. Ayah saya telah mengajari saya dengan baik ketika dia bisa. Ayah saya berkata kepada saya, jika kamu memikirkannya, kamu bisa lebih baik dari saya dan bahwa saya adalah bakat yang sia-sia. Dia selalu mengatakan itu padaku sejak aku masih kecil. Dia akan mengirim saya ke dapur dan menyukai apa yang akan saya buat dan berkata, lihat, ia menyia-nyiakan bakatnya. Saya bekerja di Wheelers of St. James dengan ayah selama 6 jam sehari untuk membuat kue dan saya belajar banyak darinya. Ayah saya luar biasa. Dia adalah tipe pria yang jika dia tahu salah satu kokinya sedang berjuang, dia adalah tipe pria yang akan melakukan apa saja untuk membantu siapapun. Saudaranya Luciano Pierre White memiliki beberapa restoran dan saudara perempuannya Mirabel mengelola restoran berbintang di Michelin di Oxford. Saya hanya berharap obat-obatan tidak mengambil alih hidup saya. Tetapi sekarang rutinitas adalah hal yang paling penting bagi saya. Saya membutuhkan gym, berdoa, beribadah, dan putri saya. Sahabat, itu tadi kisah mualaf dan perjalanan hidup Marco Junior, seorang anak dari chef terkenal di Inggris. Kita doakan agar Marco Junior ini bisa tetap istiqomah di dalam keislamannya, dan mudah-mudahan video ini bisa menjadi wasilah para teman-teman atau saudara-saudara yang masih non-muslim untuk bisa memeluk Islam. Karena jika memang kita mau berpikir, mau untuk menggunakan logika kita, akal kita untuk bisa menelaah, untuk bisa menggali, mencari tahu siapa itu Tuhan, apa itu Tuhan, kemudian dari mana asal kita, kemudian kita mau ngapain di dunia sih, kemudian setelah kita meninggal kita mau kemana. Kalau misalkan kita mempelajari itu, pasti ya, bukan insya Allah, tapi pasti kita akan menemukan siapa atau jawaban siapa itu Tuhan. Maka dari itu kita bersama-sama berdoa untuk bisa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih jika memang konten ini bermanfaat. Silahkan like, share, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini bagi yang belum subscribe untuk bisa mendukung kami, memberikan semangat kami agar kami bisa terus menyajikan konten-konten edukatif dan informatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang di perjalanan menuju Desa Berungai, Desa Semontai, Kecamatan Sepauk. Alhamdulillah tadi kita dari Kabupaten Sintang setelah melakukan perjalanan selama 3 jam dan kondisi jalannya ya seperti ini. Seperti para wakil semua lihat bahwasanya rintangannya ya ini jalan yang berlubang. Sudah ditunggu oleh para mualaf yang alhamdulillah berjumlah 17 orang, yang dimana kita akan melakukan berbagai kegiatan di sana. Ya, ini yang pertama adalah melakukan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Melakukan sunatan massal untuk para mualaf tadi. Kemudian kita akan melakukan pembagian zakat. Tak lupa yang penting bahwasannya kita ke sana itu akan membagikan Al-Quran, karena kali ini merupakan wakaf Al-Quran dominan untuk Muslim pedalaman di Kalimantan Barat.